Kamu berhak menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kok hidupku itu begini-begini aja? Kenapa kok aku tuh gampang gugup kalau bertemu dengan banyak orang? Atau mungkin aku ini tipe orang yang suka banget bantu teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditemukan jawabannya di dalam teori kepribadian oleh seorang psikolog bernama B.F. Skinner. Jadi, Skinner ini punya pendekatan yang dinamakan behaviorisme, alias pendekatan belajar. Dia itu bilang kalau kepribadian itu bukan sesuatu yang kita bawa sejak kita lahir secara tetap. Nah, menurut Skinner itu kepribadian itu dibentuk dari perilaku yang kita pelajari lewat lingkungan sekitar kita. Jadi Skinner itu bilang proses ini tuh disebut dengan operant conditioning. Singkatnya, ini cara kita belajar dari akibat tindakan kita. Kalau kita diikuti dengan hasil yang menyenangkan, nah kita cenderung mengulang peristiwa tersebut. Tapi kalau hasilnya nggak enak, kita cenderung berhenti. Mau contoh lain? Nah, bayangin kamu di sekolah, guru suka ngasih reward ke murid yang rajin dan disiplin. Lalu karena dapat hadiah dan pujian, murid itu semakin rajin dan disiplin, bukan? Itu merupakan salah satu contoh penguatan positif yang membentuk karakter mereka. Nah, ini jadi bagian paling penting dari teori Skinner, yaitu operant conditioning. Kedengarannya sih rumit ya, tapi tenang, sebenarnya ini cuma cara kita belajar dari akibat perilaku kita kok. Nah, jadi itu contohnya itu seperti kalau kamu melakukan sesuatu, terus dikasih hadiah atau pujian. Pasti kamu bakal ngelakuin hal itu lagi kan? Nah, itu namanya reinforcement positif. Terus ada juga nih reinforcement negatif. Ini bukan berarti hal buruk loh ya. Kamu itu kayak disuruh belajar, lalu tiba-tiba bebas dari tugas rumah. Nah, karena senang, kamu jadi rajin belajar terus. Tetapi ada nih hukuman atau mungkin efeknya ya. Jadi kalau habis bohong, kamu malah dimarah-marahin atau dihukum. Kamu jadi mikir 2 kali nggak sih buat ngulangin hal itu lagi? Ini juga disebut dengan punishment positif, dikasih sesuatu yang nggak enak. Lalu kalau punishment negatif itu, misalnya kamu melanggar aturan, terus HP kamu itu disita. Nah, kamu kehilangan hal yang menyenangkan, bukan? Misalnya gini, seseorang yang sering dipuja karena bersikap ramah. Lama-kelamaan, dia bakal merasa nyaman. Jadi, dia tuh ramah terus. Ini juga termasuk ke dalam reinforcement positif. Kebiasaan itu akhirnya bagian dari kepribadiannya. Orangnya jadi hangat dan mudah banget bergaul. Intinya, kepribadian itu tuh bukan takdir. Itu tuh kebiasaan yang dibentuk dari pengalaman. Jadi kamu itu bisa banget nih latih ulang siapa dirimu mulai dari sekarang. Nah, ini bagian paling keren. Kamu bisa menggunakan teori kepribadian kamu sendiri dengan misalnya nih, kamu kasih hadiah atau reward kecil-kecilan karena kamu itu sudah berani untuk ngomong di depan umum.
Oke, jadi kepribadian itu bukan hal yang tetap dan baku. Kepribadian itu bisa dibentuk lewat pengalaman ataupun kebiasaan. Kita bukan korban dari masa lalu. Kita adalah arsitek dari masa depan kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk jadi lebih baik itu bahkan lebih baik kalau tidak ada yang melihat. Gagal bukan akhir, kita cuma latihan untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Jangan takut untuk berubah, kamu berhak menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terima kasih.